Pada masa kepemimpinannya, Gorontalo meraih masa kejayaannya. Hal ini juga membuat Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur. Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam selanjutnya, yaitu Kerajaan Gorontalo. Asal-usul dan sejarah singkat Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo merupakan kerajaan Islam yang sudah lama berdiri di Indonesia, tepatnya pada abad ke-14 Masehi, yaitu pada tahun 1320. Kerajaan ini berdiri di atas tanah Sulawesi Selatan. Sebelum menjadi kerajaan Islam, Gorontalo merupakan perkumpulan dari 9 komunitas yang akhirnya membentuk suatu pemerintahan. Kesembilan komunitas tersebut adalah Kalili, Saumata, Data, Parang-Parang, Bisei, Tombolo, Lakiung, Agangjene, dan Sero. Semuanya itu biasa disebut dengan Bate Salapang. Nama Gorontalo sendiri mulanya bukanlah satu kesatuan. Pasalnya Goa dan Talo adalah nama sebuah kerajaan yang berbeda. Mulanya kerajaan Goa ini dipimpin oleh putra dari Raja ke-6, di mana kerajaan Goa diserahkan kepada Batara Goa, sedangkan putra lainnya yang bernama Karaeng Loe Risero memutuskan untuk membangun kerajaan sendiri yang diberinya nama Kerajaan Talo. Meski bersaudara, kedua kerajaan tersebut saling bersaing memperebutkan tanah yang ada di Sulawesi Selatan. Namun perseteruan itu berakhir atas jasa Daeng Matanre Karaeng Tumparese Kalona. Kemudian kedua kerajaan pun bersatu. Dengan bergabungnya dua kerajaan yang berbeda tersebut, maka sistem kekuasaan pun ikut berubah, di mana dalam kerajaan Talo terdapat sistem wewenang ganda. Untuk para pemimpin yang bertindak sebagai raja adalah yang berasal dari Goa, sedangkan posisi Perdana Menteri diambil alih oleh keturunan Talo. Kerajaan Gorontalo mulai menjadi kerajaan Islam ketika dalam masa pemerintahan Raja I Mangari Daeng Mandrabia, tepatnya pada tahun 1593 Masehi. Sehingga pada masa raja tersebutlah kerajaan ini menjadi pusat dakwah Islam. Selain itu, jenis kesultanannya sering disebut dengan Serambi Madinah. Letak dan pendiri Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo bertempat di pesisir barat Sulawesi Selatan, di mana banyak dari penduduknya yang merupakan anggota suku Makassar. Menurut catatan sejarah, pemimpin pertama dari kerajaan tersebut bernama Tumanurung Bainea, di mana ia juga diyakini sebagai pendiri kerajaan Gorontalo. Bisa dibilang kerajaan ini berdiri di lokasi yang cukup strategis, di mana tempat tersebut berada di jalur lalu lintas pelayaran antara Malaka dan Maluku. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, Makassar menjadi tempat para pedagang untuk singgah di pelabuhan. Tidak heran dalam kurun waktu yang singkat, Makassar menjadi salah satu jalur dagang yang cukup penting di wilayah timur Indonesia. Gorontalo yang juga disebut Kerajaan Makassar ini terletak di daerah Sulawesi Selatan, di mana mulanya Makassar merupakan ibu kota dari Goa yang dulu memiliki nama Ujung Pandang. Tempatnya yang memang menguntungkan membuat para pedagang singgah. Sehingga tidak heran pada saat itu Kerajaan Gorontalo berkuasa dalam perdagangan Nusantara. Kehidupan politik Kerajaan Gorontalo. Perkembangan politik pada masa kejayaan Gorontalo begitu berkembang pesat. Apalagi pada masa kejayaannya, sang raja mampu memperluas daerah kekuasaan. Hal ini dilakukan untuk menunjang keperluan perdagangan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Gorontalo.
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa kerajaan ini adalah kerajaan maritim yang juga berperan penting dalam jalur perdagangan, di mana ia juga menjadi pusat pelayaran dari Indonesia bagian timur. Oleh karenanya, kehidupan ekonomi kerajaan Gorontalo dinilai sangat baik. Keadaan ekonomi masyarakatnya juga ditunjang oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah letak yang strategis dan pelabuhan yang cukup baik. Selain itu, keadaan ekonomi tersebut juga dipicu oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis di tahun 1511. Sehingga pedagang di sana banyak yang berpindah tempat menuju Indonesia Timur. Kehidupan sosial kerajaan Gorontalo. Sebagai masyarakat dan kerajaan maritim di Indonesia, masyarakat Gorontalo mayoritas menyambung hidup dengan menjadi nelayan dan pedagang. Selain itu, untuk bisa terus menjalankan kehidupan, masyarakat Gorontalo juga menjunjung norma adat yang berlaku. Kehidupan budaya kerajaan Gorontalo. Karena merupakan kerajaan nelayan, maka jenis kebudayaan yang berkembang begitu baik adalah dalam komoditi pelayaran. Mereka juga membuat kapal sendiri. Kehidupan agama kerajaan Gorontalo. Mulanya masyarakat Gorontalo bukanlah penganut agama Islam. Namun sejak masuknya dua raja yang berasal dari Talo, maka masyarakatnya pun mengikuti jejak pemimpinnya. Sejak saat itulah, kerajaan Gorontalo menjadi pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Kehidupan agamanya ini bisa dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah berupa Masjid Katangka yang memang khusus didirikan sejak tahun 1605. Sehingga jadilah Gorontalo sebagai kerajaan Islam. Silsilah Raja Kerajaan Gorontalo. Tamanurungga. Ia merupakan pendiri kerajaan serta pemimpin pertama dari Gorontalo. Dari dirinya berawal adanya dua kerajaan berbeda yang kemudian menjadi satu. I Manri Wagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Ia merupakan Raja Gorontalo ke-10. Masa pemerintahannya dimulai sejak tahun 1546 sampai 1565. Di sini kerajaan Gorontalo masih stabil dan menganut agama nenek moyang. I Mangrai Daeng Manrabia Sultan Alauddin. Kejayaan Sultan Alauddin dimulai pada tahun 1593 sampai dengan 1639. Ialah raja pertama yang memutuskan masuk Islam semenjak penyebaran Islam masuk ke Sulawesi Selatan. Sultan Muhammad Ali. Raja ke-18 yang satu ini lahir pada tanggal 29 November 1654. Kemudian diangkat menjadi raja sejak tahun 1674 sampai dengan 1677. Dinyatakan wafat pada tahun 1681. Sistem dan perkembangan pemerintahan kerajaan Gorontalo. Karena merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berbeda, Gorontalo memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Dari hasil kesepakatan kedua raja yang faktanya bersaudara, mengambil kesepakatan bahwa ada sistem pemerintahan berganda, di mana Raja Goa yang asli menjadi pemimpin tertinggi. Untuk proses perkembangannya sendiri, kerajaan Gorontalo adalah kerajaan bercorak Hindu. Namun setelah rajanya memeluk Islam, maka rakyat Gorontalo pun berbondong-bondong mengikuti keislamannya. Mulai pada saat itulah kerajaan yang satu ini kerap kali disebut Kerajaan Makassar, di mana raja yang paling terkenal bernama Sultan Hasanuddin. Sebab kegigihan perjuangan kerajaan Gorontalo, mereka berhasil memperluas daerah kekuasaan, terutama dalam jalur transit perdagangan. Masa kejayaan kerajaan Gorontalo. Kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan ini juga sempat mengalami masa gemilang. Karena hubungan yang baik antara dua kerajaan tersebut disebutlah ke dalam satu nama, yaitu Kerajaan Makassar. Kerajaan yang menguasai perdagangan rempah ini mengalami masa gemilang pada abad ke-16 dan ke-17.
Hal ini juga dipicu oleh hubungan baik yang terjalin dengan kerajaan Ternate. Mulanya kerajaan Gua Talo ini bukanlah kerajaan Islam. Namun sejak kedatangan Datuk Ri Bandang, yaitu seorang penyiar agama yang berasal dari Sumatera, kemudian membawa Raja Gua Talo memeluk agama Islam, sehingga jadilah kerajaan tersebut salah satu kerajaan Islam Nusantara. Raja pertama kerajaan ini yang masuk Islam adalah Sultan Alauddin. Pada masa pemerintahan beliaulah kerajaan ini tumbuh menjadi kerajaan maritim. Selain itu, para pelaut pun juga mengembangkan akomodasi mereka berupa perahu jenis pinisi dan lambu. Kemudian pemerintahan dilanjutkan kembali oleh Sultan Hasanuddin. Beberapa di antara daerah yang berhasil dikuasai adalah Wako, Lawu, Bone, dan Sopeng. Pada masa kepemimpinannya, Gua Talo meraih masa kejayaannya. Hal ini juga membuat Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur. Penyebab runtuhnya kerajaan Gua Talo. Selain berada dalam masa gemilang, Gua Talo juga mengalami masa kemunduran, yaitu tepatnya pada masa pemerintahan Mapasomba. Sebagai penerus dari Sultan Hasanuddin, Mapasomba pun juga menentang hadirnya Belanda yang ingin menguasai jalur perdagangan. Meski begitu, Mapasomba pun dengan tidak gentar ingin meruntuhkan VOC. Dengan keras Mapasomba melawan pemerintahan Belanda yang mendengungkan suatu komunitas dagang. Oleh sebab itu, Belanda mulai mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Penyerangan tersebut akhirnya dilakukan, dan kerajaan Gua Talo pun hanya tinggal cerita. Bahkan sampai saat ini, tidak begitu jelas diketahui di mana dan bagaimana keadaan Mapasomba. Saat itulah, masa kejayaan Gua Talo sudah runtuh. Sebab Belanda telah menguasai sepenuhnya Kesultanan Makassar. Pasalnya akibat peperangan yang tidak henti-hentinya terjadi membuat perekonomian Gua Talo menjadi tidak stabil. Tepatnya pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin tunduk di bawah kepemimpinan Belanda sebab perjanjian yang telah disepakati. Meski begitu, raja yang memimpin pada saat itu juga telah menempuh berbagai cara untuk tetap mempertahankan kekuasaan. Sehingga meski kerajaan ini sudah berabad-abad lamanya, namun kiprahnya dan kepopulerannya tidak luntur. Meski pasang surut, kerajaan Gua Talo tetap memiliki peninggalan sejarah yang dapat menjadi bukti perjuangan. Peninggalan kerajaan Gua Talo. Fort Rotterdam. Menjadi salah satu kerajaan maritim Nusantara, Gua Talo memiliki peninggalan sejarah berupa Fort Rotterdam, di mana peninggalan tersebut berwujud sebuah benteng ujung pandang. Menurut catatan sejarah, benteng Fort Rotterdam telah dibangun pada tahun 1545 oleh Raja I Manrigau Daeng Ponto Karaeng. Raja ke-9 ini membangun benteng dengan berbahan dasar tanah liat. Namun untuk mengkokohkan keadaan, maka direnovasilah benteng tersebut oleh Sultan Alauddin menjadi bermaterial batu padas. Benteng ini didesain dengan bentuk yang unik, yaitu hewan penyu yang hendak pergi ke laut. Benteng yang bernama asli Benteng Ujung Pandang ini memiliki filosofi tersendiri, yaitu berjayanya Gua Talo di darat maupun di lautan, yang artinya tak mengenal tempat. Masjid Katangka. Sepertinya sudah jadi pengetahuan umum bahwa kerajaan Gua Talo merupakan kerajaan Islam. Oleh karenanya, salah satu peninggalannya pun bercorak keislaman, yaitu Masjid Katangka. Masjid ini didirikan pada tahun 1605 Masehi. Meski begitu, hampir setiap berganti pemimpin,
Masjid ini kerap kali mengalami pemugaran. Jadi sampai saat ini pun sulit untuk mengidentifikasi mana bagian bangunan yang asli. Kompleks makam Raja Goa Talu. Menjadi kerajaan pada abad ke-16, Goa Talu sudah memasuki era modern. Mereka juga sudah membangun sebuah makam yang dikhususkan untuk keluarga kerajaan, di mana kompleks pemakaman ini telah ada sejak abad ke-17 Masehi. Bentuk makamnya sangat unik, dengan desain makam yang tumpah tindih, seperti adanya makam yang berada di atas bangunan, maupun makam yang di atasnya terdapat bangunan. Bentuk kuburannya seperti kubah yang berjejer. Sampai saat ini, lokasi tersebut masih dijaga dan dirawat sebagai bukti sejarah. Istana Bala Lompoa. Bala Lompoa merupakan istana yang pernah menjadi hunian para Raja Goa dan terletak di kota Sunggu Minasa. Saat ini, Istana Bala Lompoa sudah menjadi situs budaya. Istana Tamalate. Selain Bala Lompoa, ada juga Istana Tamalate sebagai jejak peninggalan dari kejayaan Kesultanan Goa yang juga berlokasi di kota Sunggu Minasa. Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu termasuk saksi bisu sejarah Kerajaan Makassar yang sebelumnya dijadikan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan. Demikian penjelasan mengenai Kerajaan Goa Talu. Mulai dari awal berdiri, masa kejayaan, masa keruntuhan, dan peninggalannya. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.